Pokok payah makan, yuk ngaman dah tangga, gigilah tangga. Digigi kau dengan taluk lagi, dimakan kacang tojin cie, saya payah melulu ke dalamnya. Enggak? Oh, itulah dunia apa ibu? Lelah capek, lelah capek, lelah capek. Itu makanya orang kalau mati dua keadaannya. Mustarihun atau mustarihun min. Orang kalau mati dia beristirahat dari orang atau orang beristirahat dari dia. Orang kalau mati, dia beristirahat dari orang atau orang beristirahat dari dia. Sekarang Bapak Ibu, kalau saya mati, saya beristirahat dari Bapak Ibu. Saya beristirahat karena saya capek. Saya capek. Ceramah, capek saya. Saya mati, saya beristirahat dari Bapak Ibu. Karena saya capek. Tapi ada orang yang beristirahat, dia mati, orang beristirahat dari dia. Karena orang latih untuk perangainya selama aku. Menyesuh orang saya duit selama aku. Matinya, orang istirahat je. Alhamdulillah, untung dia capeknya mati dia. Jadi hidup kita ni Bapak Ibu, ada kalanya kita lelah dengan orang, ada kalanya orang yang lelah dengan kita. Nah, akhirat surga tidak ada lagi lelah. Kita tidak lelah karena orang, orang pun tidak akan lelah karena kita. Begitulah kehidupan yang radiyah. Nah, 3. Yang itulah kenapa Bu, kenapa kita tidak capek di surga Bapak Ibu? Karena di surga itu banyak pembantu. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Itu di Al-Waqiah begitu ya. Di surga itu kita punya banyak pembantu. Pembantu Ibu, anak bujang-bujang yang selalu bujang. Coba bayangkan Pak, pembantu anak bujang, tanago sadar kamu. Anak bujang, tak orang gaib pembantu lebih. Anak bujang yang kerjanya yatufu, baputa-puta. Tak ada lalu loh. Kalau pembantu buat di dunia aku banyak tu duduk berdawak deh. Lalu aja bagai. Kalau pembantu di surga aku ibu nyoba putar tarwis ya tufu alaihi. Maka tidak ada lelah karena pembantu banyak. Walaupun kita tidak perlu pembantu di surga itu karena air datang sendiri, makan datang sendiri, baju datang sendiri, tapi pembantu pun ada. Itulah namanya radiyah. Nisa radiyah. Nah, yang keempat, kenapa surga itu disebut kehidupan radiyah? Karena di surga itu tidak ada lapar, haus dan panas. Nanti baca surat Taha 118 sampai 119. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Di surga itu tidak akan ada rasa lapar, tidak akan ada rasa haus dan tidak akan ada kepanasan. 3 ya di surga itu. Tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada panas. Di surga itu kita makan saja, makan. Bukan karena lapar tidak ada. Makan pun tidak kenyang, karena kenyang juga tidak ada. Karena begini Pak Ibu, baik lapar maupun kenyang, dua-duanya penyakit. Makanya Ibu kalau lapar parut, sakit parut. Nah, kanyang parut, sakit parut. Nah gitu. Maka sudah makan kanyang, aku lari kamar mandi langsung. Sakit parut Allah, dah itu sudah makan tuh. Kenyang dan lapar itu sama-sama penyakit, dan penyakit tidak ada di surga. Itu kenapa di surga tidak ada lapar, tidak ada kenyang. Makan karena kenikmatan. Itu kenapa di surga itu buah-buah segadang gunung. Buah-buah di dunia itu, di surga itu kalkilal segadang gunung. Rambutan segadang gunung, lansik segadang gunung, durian segadang gunung, gadang. Laisa fihal ajan. Kok durian dak baincik, rambutan dak baincik, lansik dak baincik. Segadang gunung kerinci, rambutan tu ibu daging sendiri. Makan. Setiap gigitan beda rasa. Bukan setiap buah beda rasa, setiap gigitan beda rasa. Digigit cie, sekali gigi buah apel cie itu segigi 70 rasa. Nano-nano tigonya, manis, asin, asam. Ini buah surga 70 segiginya, Masya Allah.
Di gigi celai 70 beda lagi dengan rasa yang tadi deh. Awak makan rambutan sakarwang rasa ciek saja. Di surga enggak. Itu kenapa radiyah, puas. Puas. Karena rasa enggak sama, walaupun satu buah. Enggak ada kenyang. Makanya Bapak Ibu jangan cari besok kamar mandi, WC, enggak ada. Di surga enggak ada WC. Siapa lu menyedot-nyedot WC situ enggak ada. Kalau kita makan durian, kata Nabi jadi sandao. Dan sandao kita itu aromanya lebih harum dari kesturi. Yang sudah tercium dari jarak 40 tahun pula itu sandao. Atau jadi keringat, yang keringatnya lebih harum dari kesturi. Jadi ibu kalau makan durian besok, itu harumnya Masya Allah, awaknya tuh. Ya. Kalau di dunia makan durian tuh, dah kayak urang Pak Ibu. Jajuk orang jadi apa Ibu? Lari orang dah kayak itu. Itu namanya radiyah. Hingga yang kita keluarkan pun menyenangkan orang. Bayangkan Ibu ya. Di dunia ini wak sandao, orang tergaduh. Tapi di akhirat, di surga kita sandao, orang menikmati sandao. Wangi sandao gitu ya. Nyebuka katiaknya Pak Ibu, bau kesturi itu katiak Pak Ibu. Kalau di dunia kok katiak dibuka sudah makan, Pak maluwe balik orang nanya. Ya enggak? Itulah kenapa surga itu radiyah. Masalah Pak Ibu ya. Ya enggak ada lapar, enggak ada haus. Kenapa enggak ada haus? Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abarika min ka'sim min ma'in. Itu minuman beredar terus, putar minuman. Tidak pada berhenti dan ragam terus, datang baru begitu. Gelasnya penuh terus, ikut kosong. Kok habisi dulu. Di surga, lah padu isinya Pak Ibu, 3 putar-putar selai. Ayo. Tidak sama lah Pak Ibu, makanya surga kok tidak ada celah. Ini tidak ada Pak Ibu, kau minum isi surang, kek surang. Di surga tidak begitu Pak Ibu. Wala tadha, dan di surga tidak ada panas. Kenapa? Kenapa tidak ada panas di surga? La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Di surga tidak ada matahari terbit, tidak ada matahari terbenam. Ia memberi angin kau Pak Ibu, tabik matahari dan tabanam matahari. Bapak Ibu, di surga itu tidak ada pertambahan usia. Kenapa tidak ada pertambahan usia? Karena matahari tidak terbit. Nyo makok bertambah umur apa di matahari tabi matahari tabanda matahari bertambah umur. Di surga tidak ada pertambahan umur. Kenapa? La yarawna fiha samsaw wala zamharira. Tidak ada matahari terbit, tidak ada matahari terbenam, yang ada terang saja. Ibu kalau ke mall, Ibu kalau datang ke mall, apalagi mall besar itu. Saya kalau dulu kerja di Jakarta ketika di Pondok Indah tuh, mall Pondok Indah tuh, Ibu kalau masuk ke mall Pondok Indah tuh, tidak tahu kita malam di luar, Ibu. Malam di luar, siang di luar, tidak tahu kita tuh apa yang terjadi di luar. Kenapa? Terang, masalah. Nah, surga kayak begitu. Makanya di surga tuh tidak ada tua. Nah itu. Nah yang kelima, kenapa surga tuh radiyah? Di surga tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada mati. Coba lihat surat Kahf ayat 34. Udkhuluha bisalamin zalika yaumul khulud. Kata Allah, masuklah kau ke surga. Di surga itu kau tidak akan tua, tidak akan sakit, tidak akan mati, karena di sini muda permanen, sehat permanen, senang permanen, hidup permanen. Khulud. Di dunia ini Bapak Ibu, makin hari kita makin tua, mati. Di dunia ini kita sakit. Maka di dunia aku banyak dokter. Ya. Bapak Ibu, makin hari makin banyak penyakit. Cayolah kamu. Karena dunia. Makin hari Bapak Ibu, ya, makin tua. Cayolah kamu. Tak pernah bercali orang makin gaib, makin rancak. Makin tua tu makin tak menyenangkan bentuk kita. Ibu-ibu kau sempat usia ibu 95 tahun nanti atau 100 tahun, ibu mencari camin takut di situ. Kalau bentuk kita tidak menyenangkan lagi. Tidak menyenangkan lagi. Karena memang begitu. Di surga tidak ada tuh. Tidak ada tua,
tidak ada sakit, tidak ada mati. Karena kematian itu sudah dimatikan. Ya, makanya nanti ketika penduduk surga sampai di surga, penduduk neraka sampai ke neraka, maka didatangkanlah al-maut dan dibunuhlah al-maut itu antara surga dan neraka. Maka penduduk neraka kekal dalam neraka, penduduk surga pun kekal dalam surga. Nah, yang keenam, ini 7, ada 2 lagi, saya percepat saja sampai bunyi alarm. Nah, yang keenam, kenapa di surga itu radiyah? Karena di surga itu Bapak Ibu kita mendapatkan melebihi yang kita pinta. Coba perhatikan surat Kaf ayat 35. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Di surga itu setiap mereka meminta sesuatu, mereka dapat lebih dari yang mereka pinta. Wa ladaina mazid. Di dunia Bapak Ibu, kita meminta jarang-jarang yang seperti kita pinta dapat. Kebanyakan di dunia ini kita meminta sesuatu justru lebih kurang dari apa yang kita minta kita dapat. Coba perhatikanlah. Minta makan itu paling tinggi setara dengan yang kita minta dapatnya. Yang akan melebihi hendak. Di surga hendak. Kalau Bapak Ibu minta sesuatu, misalnya Bapak Ibu minta air sagale, datang 100 gale. Apa-apa minta bidadari 2, datang 200. Apapun yang kita minta, kata Allah, selalu datang lebih dari apa yang kita minta. Apa tidak puas kita hidup begitu, Pak? Lahum fiha ma yasha'un wa fiha apa? Ya, waladaina mazid. Dan di sisi kami setiap mereka minta selalu dapat lebih. Karena dapat lebih. Kalau puih apa ibu? Nyoba kok dak puih dapat kurang. Di dunia begitu tuh. Nah, yang terakhir, kenapa kita puas di surga itu? Nanti baca di surat Fussilat ayat 31. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu ada apapun yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta. Jadi ada 2 di sana. Ada tad'un, ada tastahi. Tad'un yang kita minta auto, itu namanya tad'un. Minta makan, itu namanya tad'un, diminta. Tapi ada namanya tastahi. Tastahi itu baru terlintas, itu pun sudah ada dan datang. Ibu baru takana, saya baru latibonya. Belum diminta, itu namanya tastahi. Kalau di dunia kita minta, itu pun nanti datangnya. Coba ibu kalau ada ibu beli baju, baju ku telah teragak, dipesan lu kan, COD lu, dah COD lu, ala di COD kau baru lama tibunya, mungkin enggak seminggu bagi baru tibunya. Itu dunia. Di surga ibu terlintas saja baru di pikiran ibu dia sudah datang. Itu namanya tastahi. Apa tidak puas kita begitu hidup? Belum lagi mengatakan apa yang diinginkan, baru terlintas saja dia sudah datang. Ibu baru takana, saya baru misalnya takana, saya baru randang, tibu randang di kerongkongan langsung, Pak. Itu pun rasonya langsung tibunya, akan melalui rasonya, Pak Ibu. Ya kan? Buat mengunyah-ngunyah itu panik adanya. Jadi di surga itu rasa saja, rasa. Dan kita mendapatkan belum kita ucapkan. Ma tastahi anfusukum. Yang terlintas baru keinginan itu pun sudah datang tersedia. Masalah Bapak ya. Itulah kenapa surga itu disebut lisa'iha radiyah fi 'ishatin radiyah. Kan hanya ada di sana, karena hanya di sanalah adanya kehidupan yang kita puas. Di dunia tidak akan puas, sampai mati pun tidak akan puas-puas. Itu sifat dunia. Nah, tapi yang menariknya kata Allah sa'iha. Sa'iha ya. Sa'iha itu usaha. Tapi usahanya bukan usaha santai di dunia ini. Usaha yang sungguh-sungguh dan bekerja. Itu maka sa'a itu artinya berlari. Sa'i. Ibu bapak kalau ingin menikmati kehidupan yang radiah, maka bekerjalah menuju kebaikan. Sa'iha.
bukan santai-santai, sa'iha. Itu makanya kalau dipanggil salat, iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au, berlarilah, sa'. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah, berkejaranlah, berlomba-lombalah menuju ampunan dan surga. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah, berkejaranlah untuk mendapat kebaikan. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannah, berlomba-lombalah menuju surga Allah. Semuanya adalah kecepatan. Ibu bapak kalau santai-santai beramal, tidak bisa mendapat isyarat dia. Isyarat dia itu lisa'iha, dia itu kalau saat, kalau kita bekejar dan buru-buru, ya, berlomba untuk menuju surga itu. Nah, inilah Bapak Ibu ya alasan kenapa di surga itu kehidupannya disebut radiyah, lisa'iha radiyah. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Silakan Ibu. Sebentar Pak, habis itu apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Quran kan setiap umat Islam pasti akan masuk surga kan. Tapi kan disebutkan kalau orang yang mempersekutukan Allah walaupun dia Islam tidak akan pernah masuk surga. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, makasih Bu. Kalau dia mensekutukan Allah syirik, berarti dia tidak Islam lagi. Bagaimana dia mengatakan orang yang syirik itu Islam? Dia syirik. Ya. Orang yang berbuat syirik itu pasti keluar dari Islam, dia kafir. Kenapa? Coba baca surah Al-Bayyinah. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Siapa tuh orang kafir? Dua. Orang kafir itu satu ahlul kitab, dua musyrikin. Maka kalau dia berbuat syirik pasti kafir. Kalau orang kafir tidak mungkin Islam. Makanya yang berbuat syirik itu bersahadat balik. Ya, maka orang yang syirik tidak akan masuk surga. Dipastikan itu karena dia kafir. Karena begitu kata Allah, lam yakunil lazina kafaru. Siapa itu yang kafir? Min ahlil kitab, sebagiannya dari ahli kitab, wal musyrikin, dan sebagiannya musyrik. Itu kenapa orang musyrik tidak boleh menikah haram. La tankihul musyrikat. Ya, jangan engkau menikah dengan perempuan-perempuan musyrik. Ya, karena dia bukan Islam, musyrik. Begitu. Maka yang musyrik tidak akan masuk surga, pasti itu. Ya, karena dia tidak Islam. Gitu. Silakan Pak. Mas Ustaz, tadi kita kalau sudah di surga itu apa yang kita mesti dikabulkan Allah. Jadi seumpama kita minta kepada Allah agar keluarga kita yang berada di neraka, apakah bisa dikabulkan Allah untuk bersama kita di surga? Nanti Bapak Ibu baca surat Taha 109. Yauma izin la tanfa'u syafa'ah illa man azina lahur rahman wa radiyalahu qaulan. Di hari itu tidak ada lagi pertolongan, kecuali pertolongan itu akan ada dari orang-orang yang diizinkan Allah menolong. Jadi di surga tidak ada pertolongan. Itu makanya coba Bapak Ibu baca nanti surat Al-A'raf ayat 50. Al-A'raf 50. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Penduduk neraka berteriak-teriak memanggil penduduk surga. Berarti kalau anak kita di neraka, keluarga kita di neraka, dia berteriak memanggil kita. Apa yang mereka teriaki dari bawah neraka? Ya bapak, ya ibu, tolong lagi yang mau makan, tolong lagi yang mau minum, yang ada sama bapak ibu di surga. Tolong, onceklah roti gak cik kamari, onceklah air mineral gak cik kamari. Itu bahasa awaknya tuh. Apa kata kita yang di surga? Allah tidak membolehkan. Berarti tidak ada. Karena Allah tak membolehkan. Innallaha harramahuma. Allah tidak membolehkannya. Berarti yang di surga tidak bisa menolong yang di neraka. Kalau tidak ada kebolehan dari Allah.
kecuali dia dapat kebolehan.